Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang materi metabolisme karbohidrat. Sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa materi seperti karbohidrat, kemudian lipid, protein, dan enzim. Itu sebenarnya bukan materi utama, melainkan materi pengantar untuk kita mempelajari materi yang sebenarnya merupakan materi utama, yaitu metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, dan metabolisme lipid. Nah, hari ini kita langsung saja mulai materi metabolisme karbohidrat yang diawali dengan materi pendahuluan. Nah, perhatikan slide yang nampak ini merupakan materi yang sudah saya sampaikan di awal ya, bahwa dalam pencernaan kita ada dua macam pencernaan. Yang pertama adalah pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik dan kimiawi ini dimulai dari mulut, di mana makanan ketika sampai dalam mulut akan melakukan pencernaan mekanik, yaitu proses pemecahan secara fisik dari bentuk yang besar menjadi bentuk yang kecil dengan bantuan gigi, kemudian bantuan lidah ya, makanan dikunyah-kunyah. Nah, ternyata di dalam mulut itu tidak hanya terjadi pencernaan mekanik saja, tetapi juga terjadi pencernaan kimiawi, yaitu menggunakan enzim amilase atau biasa dikenal dengan enzim petialin. Dengan menggunakan enzim tersebut, maka makanan yang merupakan karbohidrat dengan kandungan pati atau amilum itu akan dipecah menjadi maltosa. Selanjutnya maltosa melalui saluran pencernaan sampai kepada usus ya. Nah, di dalam usus ini juga terdapat enzim maltase, di mana enzim tersebut akan mengubah atau memecah maltosa menjadi dua molekul glukosa. Jadi glukosa ini merupakan molekul gula yang paling sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui villi atau jonjot-jonjot usus halus. Nah, kemudian dua molekul glukosa ini akan terbawa oleh darah melalui pembuluh darah dan berujung pada sel. Nah, di dalam sel inilah proses metabolisme karbohidrat ini terjadi. Nah, apa itu glikolisis? Glikolisis sesuai tulisan yang ada di sini ini merupakan tahap utama atau tahap pertama dari proses metabolisme karbohidrat. Nah, kemudian di sini kita akan mulai membahas tentang glukosa terlebih dahulu. Seperti yang saya sampaikan tadi, karbohidrat atau glukosa yang merupakan jenis karbohidrat yang paling sederhana ini akan diserap ke dalam aliran darah. Ya. Dalam bentuk glukosa, molekul sederhana ini dikonversi di dalam hati. Ya, dalam hati kemudian disimpan di dalam hati itu sendiri dan otot dalam bentuk glikogen atau cadangan gula. Dalam bentuk glukosa ini semua bentuk karbohidrat lain dalam tubuh juga dapat dibentuk ya. Jadi glukosa ini merupakan bahan bakar metabolik utama bagi jaringan mamalia kecuali hewan memamah biak. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa hewan pemamah biak atau hewan ruminansia bahan bakar metabolik utamanya itu bukan glukosa tetapi selulosa ya, karena seperti sapi, kemudian kerbau itu makannya bukan makan nasi tetapi makan rerumputan, di mana rumput itu punya dinding sel yang di dalamnya terdapat selulosa ya. Jadi bahan utamanya bukan glukosa tetapi selulosa pada hewan pemamah biak atau ruminansia. Kemudian glukosa ini juga merupakan bahan bakar yang utama atau universal bagi perkembangan janin. Kemudian glukosa ini diubah menjadi glukosa lain yang sangat spesifik fungsinya ya, seperti adanya glikogen sebagai cadangan makanan ya atau cadangan gula. Kemudian ada gula ribosa ya, ingat ya, ribosa dalam bentuk asam nukleat ada pada
DNA, RNA, ada gula ribosanya, kemudian ada galaktosa ya. Oke, tadi ya yang DNA ada gula deoksiribosa ya, kemudian RNA itu ribosa. Galaktosa dalam laktosa susu, kemudian ada gabungan glukosa dengan lipid yang biasa dikenal dengan glikolipid, dan gabungan antara protein dan glukosa yang biasa disebut dengan glikoprotein dan proteoglikan, dan lain sebagainya. Nah, tadi yang saya sampaikan proses pertama dalam metabolisme karbohidrat ya adalah glikolisis ya. Nah, ternyata antara metabolisme karbohidrat, protein dan lipid itu juga nantinya akan mengalami metabolisme yang sama. Kalau di karbohidrat ini diawali dengan glikolisis, kemudian diperoleh asetil-CoA, kemudian di protein ini ada tahapan metabolisme yang pertama dihasilkan asetil-CoA. Lipid juga akan diperoleh asetil-CoA. Maka asetil-CoA yang berasal dari karbohidrat, protein, dan lipid itu akan mengalami metabolisme yang sama, yaitu memasuki siklus Krebs atau siklus asam sitrat sehingga dihasilkan 2H, 2 hidrogen, kemudian ATP, dan hasil metabolik sekundernya yaitu 2 CO2 ya. Jadi seperti proses respirasi ya, proses respirasi dan pencernaan makanan, bahwa hasil akhirnya itu kita akan memperoleh energi ya, CO2 dan H2O ya. Ini bisa dibuktikan bahwa ketika kita bernafas kemudian ditempelkan di dalam kaca, maka akan muncul embun yang itu merupakan air atau H2O ya. Nah, ini penjelasan dari bagan yang ada di sampingnya bahwa mamalia ya, kecuali hewan mahbia, itu harus memproses hasil penyerapan produk pencernaan seperti karbohidrat, lipid, dan protein. Nah, karbohidrat yang paling kecil itu adalah, atau yang paling sederhana itu dalam bentuk glukosa, lipid itu dalam bentuk asam lemak dan gliserol, dan protein yang paling sederhana adalah asam amino ya. Semua pencernaan tadi melalui proses katabolisme akan dihasilkan asetil CoA ya. Dan ketiganya itu dari asetil CoA itu akan memasuki siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Oke, istirahat dulu sebentar ya, dipahami untuk bagan yang nampak pada slide ini. Selanjutnya kita masuk ke khusus karbohidrat ya. Nah, ada beberapa jalur metabolisme karbohidrat ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Ada glikolisis, kemudian dilanjutkan dengan oksidasi pirufat atau biasa disebut dengan dekarboksilasi asam pirufat, dan yang terakhir adalah siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Yang pertama glikolisis ya. Glikolisis ini secara singkat ini merupakan reaksi yang mengubah glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat ya. Proses ini juga menghasilkan ATP atau glikolisis ini dikenal dengan Enten-Mayer-Of pathway. Nah, kemudian ada 10 langkah. Jadi proses perubahan glukosa menjadi 2 molekul pirufat itu tidak terjadi begitu saja, tetapi ada 10 langkah untuk menjadi molekul asam pirufat. Nah, tahapan dari glikolisis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tahapan persiapan ya. Ini adalah tahapan yang membutuhkan energi atau memerlukan 2 molekul ATP. Kemudian di dalamnya itu ada proses pemecahan gula heksosa menjadi
molekul 2 triosa fosfat. Jadi yang awalnya itu 6C ya menjadi 3C. Kemudian ada tahap pengembalian atau payoff. Di sini ada 4 ATP yang dihasilkan ya. Kemudian 2 molekul pirufat dan 2 molekul NADH dan H. Jadi bedanya yang di atas itu memerlukan 2 molekul ATP, yang di bawah tahap pengembalian itu dia menghasilkan 4 ATP. Nah, ini adalah serangkaian tahapan dari proses glikolisis. Ini 10-nya dari mana ya? Kita bisa melihat dari enzim-enzim yang digunakan. Ini jumlahnya ada 10. Yang pertama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maaf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kemudian kenapa ini ada 11? Ini adalah reaksi glikolisis dalam keadaan anaerob. 1 sampai 10 ini dalam keadaan aerob atau dalam keadaan terpenuhi oksigen, sedangkan pada tahap 11 ini dalam keadaan anaerob atau tidak tersedia oksigen gitu ya. Nah, di sini ada beberapa proses ya. Kalau dalam pembelajaran di SMA kita fokus perubahannya. Yang pertama misalnya dari glukosa kemudian menjadi G6P atau glukosa 6 fosfat, kemudian F6P atau fruktosa 6 fosfat. Sedangkan kalau kita sudah masuk ke bangku kuliah, kita juga memperhatikan enzim-enzim yang bekerja di dalamnya. Misalnya glukosa dan glukosa menjadi glukosa 6 fosfat atau G6P. Ini membutuhkan enzim heksokinase atau glukokinase. Ini juga membutuhkan Mg2+. Apa itu Mg2+? Mg2+ itu aktivator yang mendukung kinerja dari heksokinase dan glukokinase. Ya. Nah, di pembelajaran sebelumnya Mg2+ ini dia kan termasuk ion logam, maka dia tergolong tergolong kofaktor. Kemudian di sini juga ada penambahan fosfat dari ATP, pengurangan fosfat dari ATP menjadi ADP. Untuk apa? Fosfat ini ditambahkan pada molekul glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah masuk ke bangku perkuliahan, maka kita juga akan membahas enzim-enzim serta aktivator maupun inhibitor yang bekerja dalam perubahan di setiap tahapnya. Kemudian di sini ada G6P menjadi F6P ya. Kalau di sini tadi prosesnya irreversible ya, tidak bolak-balik, tidak bisa kembali lagi. Sedangkan di tahap kedua G6P menjadi F6P ini menggunakan enzim fosfoheksosa isomerase. Di sini tahapnya reversible atau bisa kembali lagi. Kemudian F6P menjadi fruktosa 16-bifosfat. Ya, ini menggunakan bantuan fosfofruktokinase. Ada penambahan fosfat dari ATP ya kepada fruktosa 6 fosfat sehingga dihasilkan fruktosa 1,6 bifosfat ya. Karena ada penambahan ATP, maka karena ada penambahan fosfat, maka yang awalnya adenosin trifosfat menjadi adenosin difosfat. ATP menjadi ADP. Ini juga mendapatkan bantuan aktivator dari Mg2+.
Nah, kemudian ini tahap ketiga, masuk ke tahap 4 ya. Nah, tahap 4 ini dan tahap 5 ini memiliki persamaan, yaitu dari fruktosa 16-bifosfat ini dihasilkan gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Ya, ini tahap 4. Perhatikan. Ya. Tahap 4 ini menggunakan enzim aldolase. Fruktosa 1,6-bifosfat. Ya, kemudian berubah menjadi DHAP, ini tahap 5, dihidroaseton fosfat, ini dengan menggunakan bantuan aldolase. Fruktosa 16-bifosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat, ini juga menggunakan bantuan aldolase. Nah, tahap 5 ini ya, tadi kan berubah menjadi DHAP. Jadi DHAP ini juga akan berubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dengan bantuan enzim fosfotriosa isomerase. Nah, dari sini maka tahapan glikolisis ini akan dibagi menjadi 2 jalur, yaitu gliseraldehid 3-fosfat yang pertama dan gliseraldehid 3-fosfat yang kedua. Gliseraldehid 3-fosfat yang pertama ini akan sesuai dengan jalur yang ke bawah ini. Ya, sebenarnya ini ada 2 percabangan, tetapi yang digambarkan pada bagian ini hanya satu saja. Ya, jadi ini kan ada 2 gliseraldehid 3-fosfat ya. Ya, yang pertama ada di tahap keempat, kemudian yang kedua ada di tahap ke-5. Di tahap keempat, saya ulangi lagi, dia akan menjadi pirufat jalur yang pertama ya. Kemudian gliseraldehid 3-fosfat ini juga seterusnya akan menjadi asam pirufat ya, tetapi ini tidak dituliskan pada bagan yang muncul pada slide ini ya. Jadi kalau kita melihat di sini sebenarnya glukosa akan berubah menjadi 2 molekul asam pirufat. Ini adalah pirufat yang pertama, kemudian ada lagi pirufat yang kedua, hanya saja tidak tertulis pada bagan ini. Begitu ya. Nah, tahapan keseluruhan yang pertama pada glikolisis ini sudah selesai, yaitu tahapan yang membutuhkan ATP. Ini ATP yang dibutuhkan yang pertama, kemudian ini adalah ATP yang kedua. Sekarang kita lanjut ke tahap pembebasan atau pelepasan ATP. Ya, kita bahas satu jalur saja ya. Yang jalur kedua ini sama. Ya, jadi kita anggap sama ya. Ini yang saya jelaskan satu saja. Sampai mana tadi? Ini ada di gliseraldehid 3-fosfat. Gliseraldehid 3-fosfat ini akan berubah menjadi 1,3-bifosfogliserat dengan bantuan gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Ini enzim yang bekerja di dalamnya. Nah, tetapi di sini ada inhibitor berupa iodoasetat. Jadi simbol ini ada gambar min atau negatif. Ini merupakan inhibitor yang menghalangi kinerja dari enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Kemudian dari 1,3-bifosfogliserat ini akan berubah menjadi 3-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase dan aktivator Mg2+. Kemudian 3-fosfogliserat berubah menjadi 2-fosfogliserat dengan bantuan fosfogliserat mutase. 2-fosfogliserat ya menjadi fosfoenol pirufat atau PEP. Ini dengan bantuan enolase. Nah, lihat di sini ada penghambat lagi atau inhibitor lagi, yaitu fluoride ya. Anda kenal fluoride? Fluoride ini merupakan bahan utama atau kandungan utama dari pasta gigi ya.
Jadi fluoride ini tidak boleh ditelan, maka kita kalau sikat gigi ya harus dibuang ya, busanya harus dibuang karena itu mengandung fluoride. Fluoride ketika dikonsumsi maka ini akan menghambat proses metabolisme dari karbohidrat. Jadi ada juga pasta gigi yang tidak mengandung fluoride seperti pasta gigi yang ada pada anak-anak, karena kadang anak-anak ini belum bisa meludahkan atau membuang busa dari hasil sikat gigi. Seperti anak saya, kalau misalnya sikat gigi karena odol atau pasta gigi anak-anak itu selalu manis ya, rasa stroberi, rasa jeruk, maka biasanya tidak dibuang tapi ditelan. Maka saya memilihkan yang tidak ada fluoride-nya, karena fluoride ketika tertelan ini akan menghambat proses glikolisis atau proses metabolisme karbohidrat ya. Kemudian kembali ke sini lagi ada PEP. PEP ini berubah menjadi enol pirufat dengan bantuan pirufat kinase ya dan aktivator Mg2+. Di sini terdapat pelepasan ATP. Oh ya, tadi 1,3-bifosfogliserat menjadi 3-fosfogliserat ini juga menghasilkan ATP ya. Ini ada 1, 2 ATP. Nah, ingat sebenarnya di sini ada 2 jalur ya. Maka ATP yang dihasilkan adalah 4. 1, 2, 3 dan 4. Itu ya. Nah, ini dalam kondisi aerob atau dalam kondisi ketersediaan oksigen. Bagaimana jika tidak tersedia oksigen? Maka pirufat tadi ya, secara spontan, enol pirufat secara spontan akan berubah menjadi ketopirufat ya. Ketopirufat ini akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Namun dalam keadaan anaerob atau tidak tersedia oksigen, dengan adanya enzim laktat dehidrogenase maka akan diubah menjadi laktat ya, laktat atau asam laktat. Jadi ini terjadi ketika kita dalam kondisi terengah-engah atau dalam kondisi olahraga. Atau bayangkan saja misalnya Anda berlari ya, kita membutuhkan energi yang sangat banyak, akan tetapi oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu terbatas ya, energinya banyak, kita nafasnya juga terengah-engah, maka kondisi tersebut menjadikan tubuh kita itu kekurangan oksigen, maka glikolisis dalam keadaan anaerob ini akan terjadi. Ini efeknya apa? Akan terjadi penumpukan asam laktat pada tubuh kita yang mengakibatkan tubuh kita menjadi capek atau pegal-pegal. Nah, itulah asam laktat hasil dari glikolisis atau metabolisme karbohidrat yang terjadi secara anaerob. Gitu ya. Jadi saran saya, Anda kalau misalnya menyimak rekaman saya ini jangan lewat HP karena bagannya ini terlalu kecil. Akan lebih baik Anda membukanya melalui laptop ya. Kemudian ini sebenarnya juga saya perjelas kembali ya. Anda kalau misalnya mau membuka kembali secara jelasnya seperti apa, atau Anda bisa membuka file yang sudah saya bagikan berupa PDF bukunya Harper ya. Ini saya ambil dari buku Harper. Ya, di sini lebih jelas glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dan seterusnya. Ya. Nanti Anda bisa buka kembali melalui PowerPoint yang saya akan bagikan juga. Oke, ini tahapan selanjutnya atau tahap mulai tahap 6 sampai tahap 10, tahap pembebasan energi. Oh iya, ini tadi juga belum saya jelaskan ya. Ada pembebasan H ya, H atau H2O. Oke, jika Anda masih merasa belum memahami proses glikolisis yang saya jelaskan, maka rekaman ini juga bisa Anda ulang ya, pelan-pelan saja untuk
memahami proses glikolisis atau proses metabolisme karbohidrat yang pertama. Nah, tahap-tahap tadi lebih jelasnya akan diuraikan pada slide ini ya. Ingat, tahap pertama itu ada tahap perubahan glukosa menjadi G6P atau glukosa 6 fosfat. Di sini memerlukan energi ya, juga memerlukan aktivator dari enzim heksokinase atau glukokinase ya. Kemudian dihasilkan glukosa 6 fosfat. Ya, kondisi fisiologis dianggap irreversible. Jadi simbol irreversible itu panahnya satu arah. Sedangkan kalau bisa bolak-balik atau reversible itu panahnya dua arah. Kemudian di tahap yang kedua G6P menjadi fruktosa 6 fosfat. Ini reversible ya, menggunakan atau dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Ini mengubah glukosa 6 fosfat ya menjadi fruktosa 6 fosfat. Ini perubahan isomer dari gugus aldehid ya. Ini aldehid menjadi keton. Ya, karena ini berada pada glukosa maka disebut aldosa menjadi ketosa. Oke, pahami dulu ya sambil saya mempersiapkan untuk charger laptopnya. Ini merupakan tahap yang kedua. Kemudian lanjut ke tahapan yang ketiga. Di sini ada fruktosa 6 fosfat ya. Ada ATP yang masuk ya, membutuhkan ATP untuk penambahan fosfat. Kemudian ada aktivator enzim Mg2+ ya. Enzimnya apa? Enzimnya adalah fosfofruktokinase. Kemudian dihasilkan fruktosa 1,6-bifosfat. Pada kondisi in vivo, reaksi berlangsung irreversible ya, irreversible. Kondisi in vivo itu artinya dia berada dalam kondisi yang optimal, kondisi yang mendukung baik suhu, kelembaban dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke tahap keempat. Ini ada perubahan fruktosa 1,6-bifosfat. Ini reversible ya, menjadi gliseraldehid fosfat, dan ini bukan tambah ya, dan ini maksudnya adalah dan dengan DHAP atau dihidroksi aseton fosfat ya. G3P dan DHAP ini yang saya sampaikan lagi tahap keempat dan tahap kelima oleh aldolase ya. Ini oleh aldolase ada dihidroaseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehid fosfat atau G3P. Nah, ini ya, dihidroaseton fosfat ini juga akan berubah menjadi G3P atau gliseraldehid fosfat ya. Jadi sama-sama yang tadi menghasilkan G3P, yang ini juga menghasilkan G3P. Inilah dimulainya dua jalur atau dua percabangan. Nah, perubahan DHAP menjadi gliseraldehid fosfat ini dengan bantuan triofosfat isomerase. Kemudian tahap ke-6 kita masuk ke tahapan di mana mulai tahap ini ATP sudah tidak lagi dibutuhkan, tetapi ATP dihasilkan. G3P ya dan NAD+ koenzim dan fosfat
ini diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat dan NADH dan H+ dengan bantuan enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Lanjut ke tahap ke-7. Di tahap ke-7 ada 1,3 bifosfogliserat ya. Kemudian ditambah ADP. Nah, di sini dihasilkan ATP dan 3-fosfogliserat. Enzimnya apa? Enzimnya adalah fosfogliserat kinase. Ya, jadi Anda juga jangan bingung ya dengan istilah substrat, produk, dan enzim. Ya, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ciri khas dari enzim adalah ada akhiran ase, sedangkan substrat maupun produk itu tidak ada akhiran ase. Kemudian di sini ada 3-fosfogliserat ya, reaksinya reversible menjadi 2-fosfogliserat ya. Nah, ini 2-fosfogliserat juga biasa disingkat menjadi 2-PG atau DPG atau BPG ya. DPG itu difosfogliserat, BPG itu bifosfogliserat. Lanjut di sini di tahap ke-9 ada perubahan 2-fosfogliserat atau DPG menjadi PEP, fosfoenol pirufat, dan ada pelepasan H2O ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini ada fluoride ya, unsur yang menghambat atau unsur yang berperan sebagai inhibitor, menghambat adanya enzim enolase dalam merubah substrat fosfogliserat menjadi PEP, menjadi produk PEP atau fosfoenol pirufat. Selanjutnya di sini ada fosfoenol pirufat dan ADP tahap 10 ya, dirubah menjadi asam pirufat dan ATP ya. Awalnya adalah enol pirufat ya, kemudian diubah menjadi ketopirufat secara spontan. Nah, ini adalah tahap terakhir dari glikolisis dalam kondisi aerob. Apabila dalam kondisi anaerob, maka ini akan dikatalisis oleh laktat dehidrogenase ya, enzim laktat dehidrogenase menjadi asam laktat ya, yang saya sampaikan tadi. Dia akan menyebabkan pegal-pegal dalam otot kita. Itu kalau dalam tubuh kita. Tetapi kalau dalam Saccharomyces cerevisiae atau dalam yeast ya, atau dalam jamur atau dalam fungi, itu akan terjadi proses fermentasi sehingga dihasilkan etanol atau alkohol ya. Nah, ini kalau dalam keadaan anaerob. Kita kembali ke keadaan aerob. Dalam keadaan aerob, maka asam pirufat ini akan diambil oleh mitokondria dan setelah dikonversi menjadi asetil-CoA akan dioksidasi menjadi CO2 melalui siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Jadi asetil-CoA ya masuk ke dalam siklus Krebs akan dihasilkan CO2 ya, atau karbon dioksida. Ekuivalen pereduksi dari reaksi NADH dan H+ yang terbentuk melalui glikolisis akan diambil oleh mitokondria untuk oksidasi melalui salah satu dari reaksi ulang-alik atau shuttle. Jadi yang namanya siklus itu kan memutar. Berbeda dengan glikolisis ya, bentuknya kan bagan. Kalau glikolisis tadi antara glukosa akan menjadi asam pirufat. Jadi asam pirufat itu tersebut ya, disebutkan. Sedangkan pada siklus Krebs ya tidak ada reaksi yang dihasilkan,
molekul yang dihasilkan seperti asam pirufat yang dihasilkan oleh glikolisis. Ya, jadi kan dimulai dari asetil-CoA, kemudian berakhir ke oksaloasetat. Nah, yang dihasilkan pada siklus Krebs ini bukan oksaloasetat, ya, karena oksaloasetat itu bila ditambahkan asetil-CoA maka akan berubah menjadi molekul yang lainnya secara terus-menerus. Ya, sebelum kita ke siklus Krebs, kita kembali ke proses glikolisis. Di sini akan saya tunjukkan beberapa jenis bagan dari glikolisis supaya Anda tidak bingung ya. Loh, glikolisis kok bentuknya ada yang mendatar seperti ini, kok ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, untuk melihatnya apakah itu glikolisis atau tidak, maka kita juga bisa melihat molekul yang pertama, kemudian molekul yang terakhir. Apabila molekul yang pertama ini merupakan glukosa dan yang terakhir adalah pirufat, maka jelas itu adalah tahapan glikolisis, karena tahapan glikolisis ini merupakan proses perubahan atau pengubahan dari glukosa menjadi 2 pirufat, ya. Oke, kita lihat lagi ya. Kita review kembali apa yang sudah kita pelajari pada slide sebelumnya ya. Ini merupakan tahap 1 sampai 4 ya, tahap yang membutuhkan energi. Kemudian ini tahap 4, 5, 6 ya. 6 ke tahapan 10 itu tahap pembebasan energi ya. Yang di sini adalah endergonik, yang di sini adalah exergonik, pelepasan energi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, mulai di tahap 4 ke 5 itu kan mulai ada 2 jalur. Ya, ada 2 jalur. Maka yang dihasilkan itu bukan 1 BPG, 1 3 fosfogliserat, tidak. Kalau di sini dituliskan ada 2 1,3 bifosfogliserat, 2 3 fosfogliserat, 2 PEP atau fosfogliserat, 2 fosfoenol pirufat, dan terakhir dihasilkan 2 pirufat karena ada 2 jalur atau 2 cabang. Sama juga di sini ya. Di sini dihasilkan 2 NADH, di sini dihasilkan 2 ATP, kemudian di sini dihasilkan 2 ATP karena ada 2 jalur. Itu ya. Berbeda dengan di sini. Ya, kalau sini kan hanya 1 jalur saja, maka tulisannya bukan 2. Ya udah, tidak ada tulisan ya. Tidak perlu dituliskan angka 1. 1 glukosa dihasilkan 2 pirufat. Ya. Di sini ada 4 ATP. 2 ATP ditambah 2 ATP sama dengan 4. Tetapi hasil akhir dari glikolisis itu bukan 4 ATP, melainkan 2 ATP. Kenapa? Karena di sini ada 4 ATP dikurangi 2 ATP yang dibutuhkan, sehingga hasil akhirnya adalah 2 ATP. 2 pirufat ditambah 2 ATP ditambah 2 NADH. Ini bentuk glikolisis yang lainnya. Ini ada tahap 1, 2, 3, 4. Nah, ini keterangan dari enzimnya ada di bawahnya. Ya, kemudian nama-nama substrat dan produknya itu ada di bawahnya juga ini ya. Ada glukosa, G6P dan seterusnya. Sama ya, di sini ada 1 sampai 4 ya. Mulai dari 4 ini ada 2 percabangan. Kemudian masuk ke bentuk glikolisis yang lainnya. Ini juga sama, bentuknya adalah horizontal ya. Sampai ke tahapan 4, 5 ini ada 2 percabangan. Ya. Karena di sini ada gliseraldehid 3 fosfat. Ingat ya, gliseraldehid 3 fosfat. Di sini juga ada gliseraldehid 3 fosfat yang dirubah dari DHAP atau dihidroakseton fosfat. Nah, seharusnya di sini juga ada gliseraldehid 3 fosfat. Ini singkatnya. Ini slide ini saya ambil dari slide ketika saya mengajar di SMA ya. Jadi kita fokusnya bukan di enzimnya, melainkan fokus pada substrat dan produknya.
ya. Nah, ini yang saya sampaikan percabangannya dari tahap 1, 2, 3, 4 fruktosa 6 bifosfat atau difosfat. Ya, ini pakai enzim aldolase, di sini aldolase, di sini aldolase. Aldolase langsung merubahnya menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Kemudian di sini sebelum dirubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat, maka dirubah menjadi DHAP atau dihidroaseton terlebih dahulu. Setelah itu ya, kemudian menggunakan enzim triosa fosfat isomerase ya menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Sampai di sini kan sama, gliseraldehid 3 fosfat. Di sini gliseraldehid 3 fosfat. Nah, ini yang saya sampaikan, 2 jalur atau 2 cabang sehingga dihasilkan 2 molekul asam pirufat. Ya. Jadi glikolisis ini prosesnya terjadi di dalam sitosol atau sitoplasma sel hidup. Hasil akhirnya 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Selanjutnya asam pirufat ini, 2 molekul asam pirufat ini akan dibawa ke meninggalkan sitosol menuju membran mitokondria untuk dilakukan proses untuk memasuki siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, ini perbedaan kondisi aerob dan anaerob ya. Kalau aerob ini dihasilkan CO2, H2O dan ATP, sedangkan anaerob dihasilkan asam laktat menggunakan enzim laktat dehidrogenase. Ya, ini pirufat, ini laktat. Ya, ini aerob, yang di sini adalah anaerob. Ya, kalau di sini ini sebenarnya nggak perlu dituliskan juga yang 2 NAD dan seterusnya. Ya, hasil bersih glikolisis aerob ya, glukosa menjadi 2 pirufat, 2 NADH dan 2 ATP dan 2 H2O. Kemudian yang anaerob laktat ya, laktat dan ATP. Glukosa menjadi 2 asam laktat dan ATP. Nah, sebelum kita ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs, maka kita harus melalui oksidasi pirufat atau disebut sebagai reaksi antara. Maksudnya adalah antara glikolisis dan antara siklus Krebs. Ya, atau biasa disebut dengan dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Nah, ini di jalur ini asam pirufat akan dirubah menjadi asetil CoA ya, terjadi di dalam mitokondria sel. Ya, reaksi ini membutuhkan berbagai macam enzim, di mana enzim tersebut terdapat di dalam membran interna atau membran dalam dari mitokondria. Ya. Secara kolektif enzim tersebut diberi nama kompleks pirufat dehidrogenase. Ya, keseluruhan itu disebut sebagai enzim pirufat dehidrogenase dan analog dengan kompleks alfa ketoglutarat dehidrogenase pada siklus asam sitrat. Jalur ini merupakan penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Nah, ini adalah tahapan reaksi antara atau dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Ini ada triosa ya. Triosa 3C ya. Asam pirufat ya, menjadi 2C asetil koenzim A atau biasa disingkat dengan asetil CoA. Ya. Kita lihat panah yang masuk dan panah yang keluar. Berarti di sini ada asam pirufat ya, ditambah NAD+ ditambah CoA. Ya, ini yang masuk kan NAD+ dan koenzim A. Maka dihasilkan apa aja panah yang keluar? Asetil CoA ditambahkan NADH dan H+
ditambahkan CO2. Ya, ini berlangsung di dalam membran dalam atau membran internal mitokondria, ya. Senyawa yang diubah adalah 2 asam pirufat 3C menjadi 2 asetil CoA 2C, 2 CO2 dan 2 NADH2. Kita masuk ke siklus Krebs atau siklus asam sitrat, ya. Nah, siklus Krebs ini benar-benar terdapat di dalam atau terjadi di dalam mitokondria. Siklus asam sitrat ini merupakan rangkaian reaksi yang menyebabkan katabolisme asetil CoA dengan membebaskan sejumlah ekuivalen hidrogen yang pada oksidasi menyebabkan pelepasan dan penangkapan sebagian besar energi yang tersedia dari bahan bakar jaringan dalam bentuk ATP. CoA atau koenzim A ini mengandung vitamin asam pantotenat. Fungsi utama siklus asam sitrat adalah sebagai lintasan akhir bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi tahapan pertama dari karbohidrat, dari metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein hasilnya adalah asetil CoA. Jadi asetil CoA dari karbohidrat, lipid, dan protein ini akan masuk ke dalam mitokondria untuk melalui metabolisme pada siklus Krebs, ya. Ini sitosol, kemudian ini adalah mitokondria, ya. Nah, kalau di pembelajaran SMP atau SMA itu Anda kan mempelajari organel-organel sel, ya. Yang dihafalkan hanya mitokondria adalah penghasil energi. Kalau misalnya ditanya bagaimana mitokondria itu menghasilkan energi, maka Anda sekarang sudah bisa jawab, ya, bahwa ada proses metabolisme karbohidrat di dalam mitokondria sehingga dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, ini gambar atau bagan metabolisme, ya. Metabolisme karbohidrat, protein, lipid yang menghasilkan asetil CoA. Di sini dia masuk ke dalam siklus Krebs, ya. Bukan untuk menghasilkan oksaloasetat, ya. Bukan untuk menghasilkan sitrat dan lain sebagainya. Tetapi di sini diperuntukkan untuk hasil ATP dan NADH, ya. Nanti akan lebih jelasnya pada slide selanjutnya, ya. Oke, kita baca keterangannya terlebih dahulu. Selama proses oksidasi asetil CoA di dalam siklus akan terbentuk ekivalen reduksi dalam bentuk hidrogen atau elektron sebagai kegiatan enzim dehidrogenase spesifik, ya, yang spesifik. Unsur ekuivalen reduksi ini kemudian memasuki rantai respirasi tempat sejumlah besar ATP dihasilkan dalam proses fosforilasi oksidatif. Pada keadaan tanpa oksigen atau anoksia atau kekurangan oksigen hipoksia, maka terjadi proses hambatan total pada siklus tersebut. Jadi, kalau misalnya tubuh kita benar-benar tidak ada oksigen, ya, tidak ada oksigen yang diikat oleh hemoglobin, ya, sehingga tidak bisa oksigen tidak masuk ke dalam sel, maka siklus Krebs ini tidak bisa terjadi, ya. Kalau tadi dalam posisi gawat daruratnya, ya, terjadi proses glikolisis, ya, dalam kondisi anaerob masih bisa dihasilkan 2 ATP untuk energi, tetapi tidak bisa dilanjutkan ke siklus Krebs kalau dalam keadaan tanpa oksigen. Ya, misalnya Anda tenggelam, ya, Anda sudah tidak bisa kemasukan oksigen lagi, atau pada kasus keracunan sianida, ya. Sianida ini merupakan inhibitor oksigen untuk terikat dalam hemoglobin. Jadi hemoglobin itu lebih, ini cerita sedikit, ya, hemoglobin itu lebih senang
berikatan dengan sianida dibandingkan oksigen. Jadi kasusnya kalau orang mengkonsumsi racun sianida ya, maka sampai ke dalam usus ya, masuk ke dalam pembuluh darah, hemoglobin langsung mengikat sianida, bukan mengikat oksigen. Nah, sianida yang masuk ke dalam sel ini sangat menghambat proses pembentukan energi ya, apalagi masuk ke dalam sel otak ya. Tidak ada oksigen masuk otak, tidak ada oksigen masuk ke dalam sel-sel tubuh, maka akan mengakibatkan keracunan fatal, tidak ada energi yang dihasilkan dan langsung menyebabkan kematian ya. Berbeda kalau misalnya oksigen itu bisa masuk ke dalam sel seluruh tubuh, maka proses metabolisme akan tetap berlangsung dan proses kehidupan akan tetap terjadi gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Enzim-enzim siklus asam sitrat ini terletak di dalam matriks. Matriks itu adalah cairan dari mitokondria. Ini diperlihatkan ya. Ini adalah cairan dalam matriks mitokondria, baik dalam keadaan bebas ataupun melekat pada permukaan membran dalam atau membran interna dari mitokondria. Nah, ini adalah siklus Krebs secara keseluruhan ya, kita perhatikan secara pelan-pelan ya. Nah, ini ada asetil-CoA. Asetil-CoA diubah menjadi sitrat dengan bantuan sitrat sintase ya. Kemudian di sini ada inhibitor ya. Sitrat menjadi cis-akonitat ya. Ini dengan bantuan akonitase. Enzimnya akonitase. Nah, ini akonitase juga bekerja lagi ya. Cis-akonitat ini akan diubah menjadi isositrat. Isositrat menjadi oksalosuksinat dengan bantuan enzim isositrat dehidrogenase. Ya, kemudian isositrat dehidrogenase ini bekerja lagi mengubah oksalosuksinat menjadi suksinil-CoA. Ya. Nah, ini ada oksalosuksinat menjadi alfa ketoglutarat ya, dengan bantuan isositrat dehidrogenase. Di sini dilepaskan CO2 ya, kemudian alfa ketoglutarat menjadi suksinil-CoA. Ini ada penghambat arsenit ya untuk enzim ketoglutarat dehidrogenase. Suksinil-CoA ini akan berubah menjadi suksinat dengan bantuan suksinat tiokinase. Ada inhibitor lagi, malonat ya. Suksinat menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Fumarat menjadi malat ya dengan bantuan fumarase. Malat kembali menjadi oksaloatetat dengan malat dehidrogenase dan seterusnya. Dari siklus ini maka dihasilkan apa saja? Kita lihat panah yang benar-benar keluar ya. Kalau panah yang keluar bolak-balik seperti ini tidak perlu kita anggap. Kita cari yang keluar saja. Ini tidak perlu. Yang keluar di sini adalah H2O. Kemudian ada lagi di sini adalah CO2. Ini ada NADH, ada CO2. Ya. Kemudian ada lagi mana ya? H2O. Nah, sebenarnya di sini juga ada proses penghasilan, proses untuk memproduksi ATP. Kita lihat pada slide-slide selanjutnya ya, nanti akan nampak ya proses dihasilkannya ATP. Nah, ini diuraikan ya per reaksi tadi. Tahapan yang pertama dari oksaloasetat ya, asetil-CoA yang masuk ke dalam siklus siklus Krebs ya, bersama dengan oksaloasetat dengan bantuan sitrat sintase akan dihasilkan sitrat ya. Kemudian sitrat ya, ini dengan bantuan akonitase ya, tapi di sini ada inhibitor fluoroasetat ya, akan dihasilkan cis-akonitat ya. Cis-akonitat ini juga
juga akan berubah menjadi isositrat dengan enzim akonitase. Jadi akonitase itu bekerja dua kali. Yang pertama mengubah sitrat menjadi cis akonitat, kemudian yang kedua dia merubah cis akonitat menjadi isositrat. Nah, isositrat menjadi oksalosuksinat ya. Ini dengan bantuan isositrat dihidrogenase. Ya, oksalosuksinat menjadi ketoglutarat ini dengan bantuan isositrat dihidrogenase. Nah, ini dihasilkan CO2. Ini juga ada Mn2+ sebagai aktivator enzim isositrat dihidrogenase. Kemudian terjadi dekarboksilasi menjadi ketoglutarat ya, yang dikatalisis oleh isositrat dehidrogenase. Ya, ini ya tadi sudah saya jelaskan juga, oksalosuksinat menjadi ketoglutarat menjadi oleh bantuan isositrat dehidrogenase. Lanjut, alfa ketoglutarat menjadi suksinil-CoA ya, dikatalisir oleh alfa ketoglutarat dihidrogenase, dihambat oleh arsenit, dihasilkan NADH ya. Nah, ini juga dibutuhkan kofaktor ya, ada TDP, lipoat, NAD, FAD. Ini kofaktornya. Kemudian ada lagi ini tahap 5, suksinil-CoA menjadi suksinat dengan bantuan suksinat tiokinase. Nah, sekarang suksinat ke fumarat ya, ini dengan bantuan atau dikatalisis oleh suksinat dehidrogenase. Ada inhibitor ya, malonat ya. Nah, kemudian dari fumarat menjadi malat ya, fumarat menjadi malat dengan bantuan fumarase ya. Kemudian yang terakhir malat ya menjadi oksaloasetat, ini dengan bantuan malat dehidrogenase. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa pada perubahan suksinil-CoA menjadi suksinat ini juga dihasilkan ATP ya. Jadi pada proses oksidasi yang dikatalisir oleh enzim dehidrogenase kompleks ini itu dihasilkan 3 NADH dan 1 FADH. Coba kita hitung. Ini yang keluar ada NADH 1, 2, 3 ya, 3 NADH dan 1 FADH. Kemudian kita masuk ke sini, 3 NADH itu menghasilkan 3 ikatan fosfat berenergi tinggi ya. Ini setara dengan 3 ATP ya. FADH ini menghasilkan 2 ATP, 2 fosfat